Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zari Valen Hartadi. Saya berasal dari jurusan Data Analis. Kali ini saya akan memaparkan terkait tugas yang diberikan pada hari ini terkait materi Computer Vision. Saya akan langsung ke tugas pertama ya. Tugas pertama ini identifikasi jenis tugas dan parameternya. Jadi di dalam tugas ini sebenarnya kan ada banyak metode atau jenis tugas ya. Namun saya memilih jenis tugas mendeteksi teks menggunakan model OCR ya. Ini buat baca teks dari gambar. Jadi dia mengekstrak teks dari gambar gitu. Nah, ini nama topik deteksi teks pada gambar Pinterest. Sumber datanya dari Pinterest. Nah, ini jumlah total gambarnya ada 3. Jadi saya pakai 3 gambar yang berbeda pada 3 metode yang berbeda. Untuk selanjutnya, alasan pemilihannya, tujuan yang ingin dicapai yaitu memudahkan ekstraksi dan digitalisasi teks seperti quotes atau infografis dari gambar Pinterest agar dapat disalin, diedit, atau dicari secara otomatis tanpa perlu mengetik ulang. Yang kedua, terkait kondisi dataset. Gambar-gambar di Pinterest memiliki garis jenis huruf yang tidak standar gitu, jadi abstrak. Kemudian OCR adalah tugas yang paling tepat untuk melatih model agar mampu mengenali, memisahkan teks dari gangguan visual atau noise. Nah, ini untuk tugas yang selanjutnya, karena pilihan saya adalah deteksi teks pada gambar. Ini parameter model isi OCR ya. Jadi metodenya di sini ada isi OCR, Tesseract, nah sama isi OCR plus Tesseract. Jadi ada 3 model ya. Yang saya pilih ini isi OCR-nya dulu nih. Untuk parameter yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia. Ini kita langsung lihat aja, diperagain aja di sini ya. Nah, ini ID, IND. Kalau di Tesseract itu IND kan ya. Kalau untuk isi OCR tulisannya ID parameternya. Kembali lagi ke job sheet. Confidence thresholdnya saya pakai 0.3 karena saya pengen dia lebih percaya diri gitu. Jadi threshold itu kan toleransinya ya, jadi saya pengen merendahkan toleransinya agar dia nggak mentoleransi gitu. Bukan nggak mentoleransi ya, maksudnya agar toleransinya sedikit gitu. Jadi dia lebih akurat harusnya sih kalau toleransinya diperkecil seperti itu. Kemudian untuk GPU saya menggunakan graphic processing unit dari Colab, karena ini akan mempercepat imputasi atau melakukan prosesan data dari gambar ke teks itu. Kemudian untuk PSM, Page Segmentation Mode. Nah, ini untuk Tesseract ya. Kalau untuk Tesseract saya pakainya auto atau tulisannya 3. Seperti itu. Kemudian OM, OCR, Engine Mode. Nah, ini untuk modenya kita pakai yang 3 karena dia ada LSTM-nya juga ya. Jadi dia bisa lebih jauh dan lebih akurat untuk mengenali jenis-jenis font. Kemudian untuk pre-processing yang ditetapkan itu saya menggunakan grayscale dan threshold ya di sini. Untuk blur saya nggak menggunakan ya, untuk menghilangkan gangguan warna dari latar belakang gambar Pinterest yang biasanya sangat ramai, sekaligus mempertegas kontras antar teks dan background. Untuk skala yang dipakai, skala atau resolusi gambar yang dipakai itu 1080 x 1080 pixel.
Ini datanya saya dapat dari Pinterest ya. Kemudian untuk decodernya saya menggunakan EasyOCR. Decodernya saya menggunakan Greedy, bukan yang beam search, untuk mempercepat prosesnya juga. Selanjutnya ke tugas 2. Untuk tugas 2 kembali lagi pilihannya di pilihan C, karena kita menggunakan metode OCR ini ya, deteksi teks ya, bukan klasifikasi, bukan yang deteksi objek menggunakan YOLO tuh. Nah, untuk metriknya saya tidak menggunakan karakter akurasi. Saya menggunakan, ini harusnya menggunakan ya, karena menggunakan cer sama were ya. Ini menggunakan, maaf salah ini. Nah, untuk confidence score-nya juga saya menggunakan ya. Ini word akurasinya juga saya menggunakan. Kemudian cer dan were. Ini salah. Ya, untuk word akurasinya saya menggunakan, namun yang karakter akurasi saya tidak menggunakan. Kemudian untuk confidence score-nya saya juga menggunakan parameter ini. Kemudian cer-nya, karakter error rate-nya juga saya menggunakan untuk melihat proporsi karakter yang salah dari total karakter. Kemudian were atau word error rate, proporsi kata yang salah dari total kata, itu juga saya menggunakan. Selanjutnya untuk tugas 3, identifikasi dan pemilihan tools pemodelan. Saya menggunakan Google Colab. Alasan pemilihannya karena mudah ya, maksudnya kita cuma perlu satu tools doang, lalu mengimport atau menginstal library yang dibutuhkan, tinggal menjalankan kodenya dengan bantuan AI juga. Kalau misalnya kita kurang bagus atau kurang mengerti terkait Python, kita bisa dibantu oleh AI di Gemini AI-nya. Kemudian untuk tugas 4, menentukan algoritma dan menyusun alur model. Nah, ini kembali ke pilihan C. Karena di tugas ini saya menggunakan EasyOCR, terserah OCR, kemudian kombinasi dari kedua hal tersebut, jadi saya pilih ketiganya. Lanjut untuk yang kedua di sini adalah input pengumpulan data dan pemuatan data ya. Biasa kita melakukan install dan memuat pustaka utama seperti EasyOCR, Tesseract, dan Gwer di Google Colab untuk keperluan ekstraksi teks. Kemudian preprocessing, memproses gambar quotes dengan mengubahnya menjadi hitam putih atau grayscale dan menebal teksnya dari latar belakang yang ramai atau thresholding agar tulisan lebih mudah dibaca mesin. Nah, ini untuk pembagian data kita nggak melakukan split ke test training atau testing karena kita menggunakan deteksi teks doang ya. Jadi modelnya nggak perlu dilatih atau dites. Kemudian pemilihan model, saya menggunakan model EasyOCR. Selanjutnya untuk konfigurasinya seperti ini. Menggunakan bahasa Indonesia, untuk yang terserah menggunakan bahasa Indonesia juga. Konfigurasi threshold OCR-nya 0.3, menggunakan GPU OCR, decodernya Greedy. Ini harusnya ini beam width-nya sebenarnya ini nggak kepake ya, karena kita kan nggak menggunakan beam search. Jadi bukan nggak berguna, dia nggak jalan gitu kodenya. Selanjutnya training, karena kita nggak melakukan training juga, namun kita melakukan evaluasi terhadap data yang kita tes. Nah, itu untuk membandingkan semua metode yang digunakan. Jadi dari ketiga metode tersebut, mana nih yang paling bagus modelnya. Selanjutnya tugas 5, implementasi model pada tools. Nah, ini karena kita tidak melakukan training, gak menggunakan YOLO juga,
lanjut aja langsung ke detail dataset yang digunakan. Total gambar keseluruhan itu ada 3, jumlah yang di train itu ada 3 ya. Lanjut, ini untuk import library itu ada di dalam semua ya. Udah saya sertakan kode Pythonnya di dalam kolab saya, nanti saya jelaskan. Nah, ini untuk eksekusi modelnya. Ini untuk yang isi OCR. Ini sebenarnya masih tinggi ya untuk yang isi OCR, tapi sudah saya perbaiki di sini. Ini ada. Sebentar. Nah, ini isi OCR-nya mendapat CHR-nya 0.010 dan WAR-nya 0.077. Ini bagus ya, atau bisa dibilang sangat bagus karena dia rate errornya sedikit gitu. Jadi dia pinter gitu modelnya, karena dari ground truth-nya benar semua tuh. Kerja keras akan mengalahkan orang berbakat ketika orang berbakat tidak bekerja keras. Nah, ini harusnya tidak ada titiknya di sini. Atau ada titik ya? Oh iya, nggak ada titik. Jadi ground truth ini harus benerin lagi. Oke. Lanjut untuk, nah ini karena nggak ada overfitting, nggak ada underfitting, karena kita nggak melatih model ya, kita nggak memprediksi juga, tapi kita melakukan ekstraksi pada teks pada gambar. Jadi kita hanya menggunakan nilai confidence. Jadi nilai confidence-nya itu kalau bisa dilihat di isi OCR itu ada, nah ini 0.98 atau 98% ya, ini ya 98% dia. Jadi pede banget dia untuk pembacaan atau ekstraksi teksnya. Kemudian untuk tugas 7, kesimpulan dan rekomendasi. Apa parameter terbaik dari hasil modelmu? Parameter terbaik ya yang tadi ya, kita kita menyeting thresholdnya ke 0.3. Kalau di Tesseract itu kita menggunakan PSM 3 dan OM 3. Terus juga kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi di model Tesseract itu kita menggunakan bahasa Inggris. Nah ini. Oh, ini PSM mode-nya 6 untuk yang Tesseract. Kemudian decodernya saya menggunakan beam search seperti itu. Faktor apa yang paling mempengaruhi hasil modelmu? Nah, ini kalau dari analisa saya, dari kualitas gambar, kemudian tingkat kompleksitasnya dari visual gambar tersebut ya. Jadi semakin dekoratif, semakin rame, teksnya jadi kurang ke highlight. Nah, itu bisa jadi mempersulit model untuk melihat atau mengekstrak teksnya tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk kesulitan terbesar yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Ya, ini model sering kesulitan dalam salah menebak. Ini ada di Tesseract ya. Jadi Tesseract itu dia bener-bener gambar yang kayak gini nih. Harus gambar yang seperti ini. Bener-bener cuma tulisan doang gitu. Jadi dia kalau rame-rame atau kayak gimana ya, sebentar nih saya tunjukin. Nah, ini dia bingung nanti karena ekstraksinya tuh dia bingung, dia mau ngambil yang mana. Bukan mau ngambil yang mana, dia terlalu banyak fitur atau kebanyakan model, jadi dia nggak bisa kelihatan gitu tulisannya dengan jelas seperti itu. Oke, baik, untuk tugas kali ini saya akhiri.